seolah ingin menyampaikan pesan. Sosok astral yang sempat terlihat di dalam kaca lift mencoba berkomunikasi kepada kami. Jangan main kuku, jangan main kuku. Kalau mau komunikasi ayo. Halo. Serem banget lagi. Jangan main kuku. Jangan ini kukunya. Yang ini kukunya teman saya. Halo. Ini komunikasi bos ya. Kalian masih mau lama ada di sini? Ya, kita ingin mengetahui soal kondisi tempat ini. Apakah tempat ini kosong emang gangguan kalian atau emang ada segi lain yang membuat tempat ini kosong sebetulnya? Jelas kami yang sengaja manusia bawa ke tempat ini. Oke, untuk apa manusia bawa ke tempat ini? Untuk menahan kaum manusia yang penuh nafsu. Menahan kaum manusia yang penuh nafsu. Jadi gini, makhluk yang sedang komunikasi dengan Kisi adalah makhluk yang bisa kita bilang untuk pemikat. Jadi tempat ini itu adalah banyak wanita untuk pemikat. Kananda. Pemikat laki-laki. Kamu sini Kananda. Untuk pemikat laki-laki supaya laki-laki ini nggak cepet mau pulang pas lebih lama di sini. Oh, emang itu bisa ya dilakukan Bisa. oleh makhluk seperti ini? Bisa. Jadi emang bahwasanya laki-laki yang melihat wanita-wanita yang ada di sini melihat itu sangat-sangat cantik semua pas ya. Oh. Nah, ketika biasanya wanita ini pulang, itu wajahnya itu sangat beda. Nggak pada saat dia menemukan Ditemui pada saat di tempat ini Betul, gitu ya? Betul. Oh. Nah, sosok ini adalah bisa kita bilang menjadi fungsi sebagai pemikat yang ada di lokasi ini. Oke, sebentar Kananda. Berarti sosok ini adalah sosok yang dipekerjakan? Ya, difungsikan juga untuk hal kayak gitu. Biasanya mereka akan diberikan minyak untuk ditaruh di keningnya. Oke. Biasanya wanita-wanita itu akan dikasih minyak dan dipakai di keningnya. Untuk aura atau Ya, gimana? jadi supaya kelihatannya itu wanita ini sangat cantik gitu. Nah, dan biasanya juga itu bisa dipakai di bedak pas ya. Jadi bedak itu nggak hanya misalkan temennya minjem nggak akan dikasih. Jadi hanya satu bedak Hanya aja. untuk dia Untuk aja? dia aja, tidak boleh itu bahasanya pantangannya tidak boleh dipakai sama wanita lain. Oke, tapi mungkin boleh tanya ke Kananda ke sosok ini yang lagi komunikasi sama Kak Frisly. Ya. Kenapa sosok ini masih ada di tempat ini padahal tempat ini tuh udah tutup? Kenapa kamu masih ada di sini? Karena saya memang dipekerjakan di tempat ini. Oke. Dan benar saja pada saat kami bertemu dengan salah satu sosok perempuan di lantai atas, si perempuan ini tuh mengaku kalau dia juga salah satu sosok atau salah satu makhluk yang dipekerjakan di tempat ini untuk bikin tuh para pengunjung itu betah gitu. Dan tugasnya si makhluk-makhluk ini itu bikin para pengunjung betah di tempat itu. Kondisi kembali kondusif. Itu sosok yang Kak Frisly lihat di lift atau bukan? Iya, kayak itu emang Ya, sosok yang dari jadi awal ya kayak maksudnya. Yang di bawah itu pas saya sempat visi lihat sosok wanita itu yang negatif. Tiba-tiba dia udah menunjuk untuk ke atas. Nah, lokasinya di sini dan dia emang pada saat kita menemukan sosok itu dia kan komunikasi lebih dalam lagi. Iya. Terus juga Fasya tadi pada saat aku menarik residu energinya, seperti apa gambaran tentang peristiwa di sini, sosok itu pada saat ini memang jadi pada saat ini masih difungsikan. Memang setiap ruangan itu pasti ada seperti lubang-lubang seperti ini dan biasanya pemantau atau si sosok itu seringkali memantau lewat lubang itu. Jadi kepalanya tuh keluar dari situ. Aduh. Terus juga sosok ini memang bisa kita bilang mungkin kalau kita sering dengarnya perempuan itu memakai susuk, tapi justru ini melalui cairan ya Kak. Iya. Cairan sesuatu benda cair yang memang harus ditaruh tuh ada
apa ya, seperti ada ritualnya Ya, lah. jadi Sebelum mereka memulai betul, pekerjaan di sini, betul. seperti itu. Dan sosok ini sering mungkin dibilang usil. Kalau ada orang yang ngeliat tuh, ngelihatnya tuh emang kayak perempuan memakai kebaya dengan kain, dan emang bisa dibilang, kalau dibilang serem, bukan yang serem ya. Ya. Ayu, mukanya tuh Indonesia banget, tapi emang ke arah yang negatif, Fasya. Sini ada namanya Nyai. Umurnya 482 tahun, kakaknya 483 tahun. Tapi dengan dari penjelasan Kak Frisly bahwa sosok ini tuh seperti memakai kembar dan mukanya itu cantik Indonesia, apakah ini sosok yang biasa disebut sebagai Nyai? Iya. mungkin bisa dibilang iya Fas ya. Jadi emang dia sosok cantik, bisa kita bilang setengah tua, tapi mempunyai efek yang buat saya itu luar biasa sekali untuk hal Daya tariknya ya. untuk pemikatnya. Kita keluar kali ya. kalau Iya, nggak panas gitu. banget di ruangan ini. Terus juga tadi Kak Frisly bilang bahwa pada saat kita berjalan di lorong itu banyak sosok-sosok yang seperti memperlihatkan wujudnya ke Kak Frisly dan Kak Nanda ya. Jadi Iya. gini, Itu sosok serupa atau gimana? jadi gini Pas ya, pada saat Isi melihat hal itu dan saya pun juga melihat hal itu, sosok ini kebanyakan adalah bisa kita bilang sosok untuk penggunaan untuk pemikat fungsionalnya. Fungsionalnya adalah sebagai pemikat. Dikasih gambaran tuh kayak misalnya Fasya nih. Misalnya ini kan banyak ruangan-ruangan ya. Iya. Jadi kayak masing-masing ruangan itu mereka memiliki daya pengikat yang memang kalau misalnya ada orang yang sedang ada masalah, sedang imannya sedang goyah, itu dibuat memang untuk menetap di sini selama berhari-hari. Ini ramai banget sih. Itu di tengah juga. Ya. Jadi kayak banyak perempuan-perempuan yang mengelilingi kayak satu titik, terus mereka semua berkeliling gitu Fasya di sini nih. Oke, Kak Frisly, Kak Nanda. Ya. Aku juga mendengar cerita dari warga sekitar bahwasanya si sosok yang tadi kita temui, sosok yang bisa dibilang Nyai itu memiliki kembaran katanya. Nah, Kembaran. Iya. jadi Aku sih jujur gak, kalau di sini ya, mungkin sosok yang dominan memang dia. Tapi mungkin ada kaitannya juga sama yang tadi kan Anda sempat mention juga kan di bawah di pada saat penelusuran bahwa sosok yang tadi kita berikan rumah di Ya. boneka, Sosok Surti itu dia ya. mengalami kecelakaan dan disebabkan. Iya, betul. Pas ya fisik. Ya. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Kak Nanda, dan Ananda seolah mencoba mencari keberadaan sosok astral yang mungkin secara mitos merupakan kembaran Nyai. Apa ya? Dia kayak yang tadi sempat kita bahas. Dia sempat ngelihat tentang wujudnya pada saat kita kejar dia. Kak Den tuh tiba-tiba langsung melihat satu sosok dan langsung lari ngejar sosok itu ke salah satu ruangan yang persis di depan ruangan kita berada. Dan di situ aku udah kayak, waduh sosok apa lagi ini yang bakal kita temuin, karena emang dari si sosoknya aja tuh aku udah takut banget. Kan Anda? Aduh, astagfirullah.